Shalom. Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan-Nya, oleh karena pemeliharaan Tuhan, kita bisa bersama-sama kembali di dalam ibadah kita di sore hari ini. Meskipun keberadaan kita tidak bisa secara langsung, tapi berkat Tuhan atas kita semua senantiasa melimpah. Baik, kekasih Tuhan, akan kita mulai ibadah kita di sore hari ini. Mari bersama-sama kita datang kepada Dia di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur oleh karena kasih kemurahan-Mu atas hidup kami sidang jemaat-Mu di tempat ini. Engkau masih memperhatikan kami semua Tuhan. Di kesempatan ibadah doa pada sore hari ini, biar Engkau curahkan berkat-Mu. Engkau berikan kami Tuhan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang saat ini tidak menentu. Terima kasih Bapa, oleh karena kasih kemurahan-Mu, oleh karena kuasa firman-Mu Tuhan. Boleh kami menikmati semua Tuhan. Di dalam kemurahan-Mu, di dalam anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau memimpin ibadah kami Tuhan. Dari awal sampai selesainya, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita akan persiapkan hidup kita oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan atas hidup kita. Kita mengucap syukur kepada Dia. Kemurahan-Mu Tuhan yang lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari bersama-sama, kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih, kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari Terima kasih Yesus, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kasih-Mu, kami boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Biar hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang percaya bersama saya katakan amin, haleluya. Puji nama Tuhan, hanya Dia yang layak kita tinggikan dan kita muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu kita akan mengucap syukur senantiasa saat ini. Sebab kita diberikan kemurahan untuk menikmati setiap kemurahannya, menikmati setiap kasih-Nya. Kita akan naikkan pujian, saat indah ku berhadapan denganmu Tuhan. Mari bersama-sama kita bawa hidup kita untuk kita muliakan Dia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, erat dalam pelukan-Mu. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
Ya Tuhan, ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan dalam erat pelukanmu, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus, menikmati kasih anugerah-Mu. Puji nama Tuhan, sungguh indah kita tetap berada di hadirat Tuhan. Apalagi kehidupan kita bisa menikmati setiap bait-Nya, setiap firman-Nya yang kita bisa dengar. Mari Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan datang kepada Dia, kita membawa hidup kita kepada Dia. Ku bawa hidupku Tuhan ke tempat kudus-Mu, di mezbah-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Amin, haleluya. Agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu,
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang. Sekali lagi dengan satu kerinduan, jadikan kami rumah doamu. Haleluya. Saudara sidang jemaat, kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku Haleluya. Itulah kerinduan kami Tuhan. rumah doamu, Haleluya. agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang kepadamu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Itulah kerinduan kami Tuhan. Jadikan kami rumah doamu, sehingga Engkau ada dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami boleh hidup menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk bangsa-bangsa lain, suku dan bahasa, untuk bisa datang dan juga menerima Engkau Tuhan. Untuk itu kami serahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Mari firman-Mu kami butuhkan hari ini, akhir zaman ini, untuk kami boleh Bapa dalam surga masuk dalam kehendak rencana-Mu yang indah Tuhan. Untuk itu Bapa di dalam surga, urapi kami dengan kuasa urapan Roh-Mu, supaya kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan dapat mengerti sampai praktek firman-Mu
Kalaupun ada kuasa-kuasa dalam bentuk apapun yang masih mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengedepankan senamamu. Usirkan semua kuasa-kuasa roh-roh yang mengganggu, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Kau juga berhadirat di antara sidang jemaat-Mu, di mana mereka berada yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menyiapkan tanah hati ini untuk firman-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kita patut bersyukur kembali karena Tuhan terus memberikan kesempatan lewat kemurahan kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan ibadah. Mari kita mau ibadah secara online, tetap dalam sikap kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dan dengan perhatian yang penuh, tentunya mohon kuasa urapan Roh Kudus. Nah, yang baru lewat kita membahas tentang yaitu Petrus akan menyangkal Yesus. Ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan, ya, lewat firman penubuatan. Tapi peringatan bagi Petrus, firman nubuat itu merupakan yaitu peringatan bagi Petrus. Ya, ini kita sudah membahas pada kesempatan yang lalu. Tetapi Petrus menolak sehingga dia menyangkal. Menolak firman nubuat karena apa? Karena kesombongan hatinya. Ya, kita sudah mempelajari oleh karena ketinggian hatinya. Ada 3 kesombongan atau ketinggian hatinya. Ya, sudah dipelajari di dalam ibadah doa juga. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, karena apa? Kalau menolak firman pengajaran yang benar, firman nubuat sama dengan yaitu hidup tanpa kasih Allah, ya, tanpa kasih Allah, ya. Sehingga Petrus menyangkal Tuhan. Menyangkal firman pengajaran atau tanpa firman pengajaran, ya, sama dengan tidak akan ada keubahan hidup. Tetap memiliki tabiat daging, ya, itu ada 18 tabiat daging, ya, tetapi tetap dipertahankan sehingga akhirnya nanti dicap dengan angka 666, ya, angkanya antikris. Nah, mari untuk itu kita mau berusaha jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan sudah beribadah melayani Tuhan tapi tidak mengalami keubahan hidup. Ya, saudara, ada keegoisan, menyangkal, ya, tidak ada kasih Allah. Nah, supaya tidak nanti dicap antikris, kita harus menjadi kehidupan yang mau taat dengar-dengaran. Kemudian siapa, ya, kehidupan yang tidak taat dengar-dengaran, tidak mengalami keubahan hidup, dicap antikris. Yang kedua, kehidupan yang dicap antikris, cap 66, itu anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang beribadah melayani Tuhan, tapi namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Ya, kemarin sudah dijelaskan itu. Dan yang ketiga adalah anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang bungkuk rohaninya. Seperti perempuan yang bungkuk 18 tahun. Tapi ada di bait Allah. Karena apa? Bungkuk rohani adalah hidup dalam kekhawatiran ini. Ya,
Kekhawatiran di sini adalah kekhawatiran akan perkara-perkara jasmani. Menghadapi ke bawah, menghadap ke bawah terus perempuan bungkuk itu. Jadi kita memang ada di tengah-tengah dunia, apalagi dalam suasana seperti ini. Kekhawatiran hanya oleh karena perkara jasmani. Nanti bagaimana ya? Nanti macam-macam, khawatir terus. Khawatir terus. Tapi mari Tuhan ajarkan kepada kita, kalau kita mau benar-benar mendengarkan firman buat ada keubatan, kita tidak akan ada kekhawatiran. Kalau ada kekhawatiran, tidak akan bisa mengutamakan ibadah pelayanan. Tidak setia dalam ibadah pelayanan. Bahkan tidak bisa hidup dalam kebenaran, khawatir dan lain sebagainya. Tidak bisa memuliakan Tuhan. Perempuan bungkuk rohani ngadap ke bawah nggak bisa memuliakan Tuhan. Untuk itu saudara, kita harus mau menyerah diri sepenuh kepada Tuhan. Itu yang sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu, yaitu pada PA tanggal 14 Juli. Sekarang kita mau masuk dalam perikop yang berikutnya. Jadi peringatan Tuhan kepada Petrus itu juga merupakan peringatan Tuhan kepada kita. Hati-hati, kalau diingatkan maka kita mau merespon. Sekarang kita akan beranjak kepada perikop yang berikutnya, yaitu Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ini perikopnya adalah di Taman Getsemani. Kita akan lihat pelajaran apa yang kita bisa dapat dari Taman Getsemani. Saya tidak akan membacakan secara keseluruhan, tapi nanti saudara boleh mulai membaca di rumah. Nanti selesai ibadah ayat 36 sampai 46 supaya bisa ngerti semua. Tapi sekarang saya akan membaca ayat 36. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Getsemani mengandung pengertian yaitu tempat pemerasan di Getsemani. Di Getsemani, Yesus mengalami pemerasan daging, sengsara daging tanpa dosa. Inilah yang dinamakan percikan darah. Di akhir zaman, gereja Tuhan, atau saya katakan pengikut-pengikut Yesus, juga mengalami pemerasan daging, sengsara tanpa dosa, atau percikan darah. Kita sudah mempelajari. Harus percikan darah. Nah, saudara dikasih Tuhan, di depan peti perjanjian nanti, itu ada 2 kali 7 percikan darah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagi kita, Getsemani itu adalah masuk nanti dalam masa pra-aniaya Antikris. Sebab kita harus belajar percikan darah secara rohani. Nah, saudara dikasih Tuhan, Yesus mengalami itu. Gereja Tuhan di akhir zaman juga mengalami pemerasan daging, sengsara daging tanpa dosa. Saudara dikasih Tuhan, untuk itu mari kita mau terus untuk mengikuti. Saudara yang dikasih Tuhan,
Tadi Yesus mengatakan, duduklah di sini pada murid-muridnya, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Jadi suasana Getsemani hanya bisa dihadapi dengan berjaga-jaga dan berdoa. Menaikkan doa penyembahan sama dengan menaikkan dupa. Tadi pujian, jadikan aku rumah doamu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi untuk menghadapi suasana Getsemani di mana Yesus juga sengsara daging, nanti ada percikan darah. Ya. Kita mau seperti Yesus. Ya. Suasana Getsemani, suasana akhir zaman yang ada percikan darah, sengsara daging tanpa dosa, itu hanya bisa dihadapi sekali lagi dengan berjaga-jaga dan berdoa. Menaikkan doa penyembahan sama dengan menaikkan dupa. Ada yang berbau harum sampai di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada percikan darah, harus ada dupa. Ya? Ada percikan darah, ada dupa. Itu ada pelajaran sendiri. Kalau tidak ada dupa, tidak ada sesuatu berbau harum, kita bisa kecewa dan tinggalkan Tuhan. Ya? Jadi ada Getsemani, ada percikan darah sengsara. Harus ada dupa. Ini mengingatkan kita pada pelayanan pendamaian oleh Imam Besar Agung. Di dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat 12 sampai 14. Imamat 16, 12, 14. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan. Serta serangkup penuh ukupan wangi-wangian, ya, yang sudah digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Tadi dikatakan serangkup penuh ukupan dari wangi-wangiannya, ngereok gitu, saat ya, serangkup penuh, ya, ukupan dari wangi itu dupa untuk dibakar. Memercikan sedikit darah sama dengan percikan darah. Jadi Imam Besar Harun 1 kali 1 tahun masuk ruangan Maha Suci untuk mengadakan pelayanan pendamaian dengan membawa darah dan dupa. Kalau darah dipercikan dan dupa dibakar, dinaikkan, maka akan terjadi apa? Shekinah glory. Ini. Jadi kita tidak perlu takut dengan percikan darah. Kalau kita diizinkan mengalami percikan darah, sengsara daging tanpa dosa, kita enggak ada dosa, jangan takut. Tidak perlu takut. Yang penting ada dupa dinaikkan. Sekarang kita kena percikan darah, seperti kita ada doa, ada dupa yang dipanjatkan. Jadi sekarang kalau kita diizinkan mengalami percikan darah dan menyembah Tuhan, maka akan terjadi pelayanan pendamaian
oleh imam besar agung dengan tanda apa? Dengan tanda sinar kemuliaan. Ada Shekinah glory. Ini yang kita butuhkan. 1 Petrus 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14. 1 Petrus 4, 12, 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Rasanya percikan darah seperti Yesus di taman Getsemani. Oh, kayaknya luar biasa terjadi. Ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinistakan nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Inilah. Ya. Jadi jangan takut. Ya, kalau menghadapi percikan darah, ya, sengsara daging tanpa dosa, tidak usah takut. Karena kalau kita bisa ya, membawa dupa, ya, maka ada Shekinah glory, ada kemuliaan. Ya. Jadi saudara dikasihkan, percikan darah akan menghasilkan roh kemuliaan atau awan kemuliaan. Keluaran 40. Keluaran 40. Ya, 34 sampai 38. 34 sampai 38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Di kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Hadirat Tuhan luar biasa. Adanya di mana? Di kemah suci, bukan di halaman. Maka itu kalau kita mau tekun dalam kandang penuh, dalam kemah suci tabernakel, kita mau suku ada dupa deh, percikan darah ada, tapi ada dupa, maka Shekinah glory ada. Nah, malam hari ini kita akan melihat dari ayat tadi ada 3 macam awan kemuliaan. Ada 3 macam awan kemuliaan. Yang pertama tadi, ya, ayat yang ketiga. Ayat yang ke-37. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Ya. Jadi macam awan kemuliaan pertama ayat 37, awan itu tidak naik. Awan tidak naik ini sama dengan pengalaman kematian. Kalau ada awan, semuanya akan teratur. Ya. Kalau enggak ada awan, enggak naik, sama dengan masuk dalam pengalaman kematian. Ya. Praktek mengalami kematian itu, kita harus mati terhadap dosa dan terlepas dari dosa. Kalau dosa itu masih dipertahankan, dosa itu masih disembunyikan, tidak akan ada kemuliaan. Sebab itu, saudara dikasih Tuhan, imam-imam bertanggung jawab dalam pelayanan. Jangan sampai
sampai masih ada unek-unek, masih ada dosa, lepaskan. Supaya apa? Ya, ada Shekinah glory. Ya. Di dalam Imamat 16, ya. Ya, ayat 16 sampai 17. Ya, Imamat 16 sampai 17. Ya, Imamat. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka, di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, bagi seluruh jemaat orang Israel. Pendamaian baginya sendiri ini sama, dan kita harus mengalami pendamaian. Artinya kita harus mengalami kelepasan dari dosa, mulai dari diri kita sendiri. Tadi dikatakan, baru bagi keluarga, baru bagi seluruh jemaat orang Israel. Ya. Seperti kemarin, ya, waktu Ayub, orang rohaninya begini, jasmania begini, ya. Dia waktu anaknya pesta, mungkin pesta fora gitu, mungkin ada dosa, jatuh, mungkin mabuk dan lain sebagainya. Tapi setelah itu, ya, dia datang kepada Tuhan, ya, untuk mendamaikan. Kalau ada dosa anak-anaknya, sampai dia, ya, mengorbankan persembahan. Inilah, saudara dikasih Tuhan, seorang kepala keluarga itu seperti Ayub. Ya. Sekalipun saudara dikasih Tuhan, Ayub mengalami penderitaan, tapi Tuhan tahu. Hanya diuji dan Ayub pasti akan menang. Jadi buat kita juga sekarang, ya, mari kita mau melihat sini, saudara dikasih Tuhan, ya, yaitu pertama bagi kita, bagi keluarga, kita doakan, ya, dan juga bagi seluruh umat Israel. Kita menjadi rumah doa tadi untuk seluruh bangsa. Ini saudara dikasihi Tuhan. Jadi roh kemuliaan itu sanggup melepaskan kita dari segala dosa. Kalau kita terlepas dari dosa, ada harapan bagi keluarga kita juga untuk lepas dari dosa sampai juga seluruh jemaat. Inilah, mari, ya, mulai dari kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam-imam, ya, keluarga-keluarga, ya, kepala keluarga, kita lebih dahulu ada pendamaian, baru nanti keluarga. Saat seperti ini, ya, masa pandemi ini memang masih online, ya, tetapi justru kesempatan ada di tengah-tengah keluarga untuk beribadah. Jadi siapa yang ada di dalam ibadah, di dalam keluarga maksud ayah ada dalam ibadah, pendamaikan dulu diri kita. Baru nanti keluarga, kalau seluruh keluarga ada pendamaian, lepas dari dosa, oh Shekinah glory akan turun, amin. Demikian juga di tengah-tengah kehidupan jemaat, ya. Imam-imam, hamba Tuhan, imam-imam pendamaikan. Nanti juga keluarga Allah juga akan diperdamaikan.
ada Shekinah glory. Luar biasa. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, perhatikan ya. Imam-imam itu, perhatikan, imam-imam itu adanya di tengah-tengah antara Tuhan dan jemaat. Ya. Imam-imam posisinya, pelayan-pelayan posisinya ada di tengah-tengah antara jemaat dan Tuhan. Kalau imam-imam kita, hamba-hamba Tuhan, imam mau ada pendamaian, keluarga ada pendamaian, lepas dari dosa, sidang jemaat yang dilayani nanti. Semoga mengerti ini. Ya. Jadi roh kemuliaan itu sanggup melepaskan kita dari segala dosa apa. Kalau imam berbuat dosa, nanti semua juga akan menanggung dosa. Dosa itu adalah beban yang terberat. Ya. Kalau hidup di dalam dosa, terus ya, tidak mau untuk dilepaskan dari dosa, masih hidup dalam dosa, dosa itu akan menjadi beban. Sampai pun mati, sampai pun nanti masuk neraka, menjadi beban. Tapi kalau kita mau ya, untuk berdamai, artinya lepas dari dosa, maka akan ada Shekinah glory. Kita akan bisa mengalami kuasa pertolongan sehingga Tuhan ya, mampu menyelesaikan semua masalah yang dihadapi kita sampai masalah yang mustahil. Amin. Mari saudara dikasih Tuhan. Ya, itu ya awan ya yang tidak naik. Pengalaman kematian artinya harus mematikan dosa, bertobat, pendamaian. Yang kedua ayat 36, apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Jadi apabila awan itu naik, mulai bergerak, ini bicara pengalaman kebangkitan. Apa praktek pengalaman kebangkitan? Dalam praktek pengalaman kebangkitan yang pertama Roma 4 ayat 25. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi praktiknya yaitu pengalaman kebangkitan, hidup dalam kebenaran. Ya, ini pengalaman kebangkitan. Praktiknya yang pertama atau 2A, hidup dalam kebenaran. Praktek yang kedua atau B, Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi pengertiannya, ya, praktek dalam pengalaman kematian yang 2A, hidup dalam kebenaran, ya, ke 2B, mengutamakan perkara yang di atas, mengutamakan perkara surgawi, mengutamakan perkara yang rohani. Apa praktiknya? Setia dalam ibadah pelayan kepada Tuhan, mengutamakan perkara yang rohani. Jadi ada pengalaman kebangkitan, kita menjadi kehidupan yang benar dan setia. Sama dengan melayani Tuhan dengan berikat pinggang. Di dalam Yesaya 11 ayat yang kelima, Yesaya 11 ayat yang kelima,
tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat tetap terikat pada pinggang. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi ya, hasilnya apa? Hasilnya ya, di dalam Lukas 17 ayat 8. Lukas 17 ayat 8. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, layanilah aku sampai selesai aku makan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Jadi pelayanan dengan memakai ikat pinggang itu sama dengan pelayan yang mengutamakan Tuhan, sama dengan pelayannya yang setia tadi, benar dan setia, sehingga pelayanannya itu memuaskan Tuhan, sama dengan memberi makan minum Tuhan. Hasilnya kita akan mengalami kuasa pemeliharaan dari Tuhan. Karena sesudah itu, sesudah aku makan, sudah melayani aku, engkau boleh makan, minum. Ada pemeliharaan dari Tuhan. Di sini kita seringkali kita mau untuk ya, beribadah melayani dengan setia dan kadang-kadang kita masih mengalami keraguan. Tapi sesungguhnya ya, kalau kita memuaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, ibadah pelayan, mengutamakan dari segala sesuatu, maka sesungguhnya kita akan mengalami kuasa pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan mampu melihara dalam kehidupan kita secara jasmani, juga secara rohani. Sehingga kita dipuaskan dengan kepuasan, bukan kepuasan semu, kepuasan dunia ini, tapi kepuasan dan kebahagiaan surga. Ini saudara dikasih Tuhan. Bagaimana bagi sidang jemaat yang setia benar mengikuti ibadah-ibadah makan secara online, merasakan pemeliharaan Tuhan atau enggak? Halo? Saudara boleh angkat tangan sendiri di rumah. Saya enggak lihat. Ya. Pemeliharaan Tuhan. Ya. Waktu hari apa saya pergi berkunjung ya, untuk yang diakonnya. Mereka mengatakan terpelihara oleh Tuhan. Bahkan saya lihat ya, seger-seger, tahu seger? Ya. Mukanya, wajahnya seger-seger. Inilah pemeliharaan Tuhan. Secara jasmani, secara rohani, firman masih bisa disampaikan ini. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga ayat 38. Ya, ayat 38. Dari Keluaran 40 tadi. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari. Dan pada malam hari ada api dalamnya. Di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Awan Tuhan itu ada di atas kemah suci. Ini sudah dikasih Tuhan. Jadi di kemah suci ada awan kemuliaan Tuhan. Ini sama dengan pengalaman kemuliaan. Tadi pengalaman kematian, awan tidak naik. Kemudian awan naik, bicara pengalaman kebangkitan. Kita harus bergerak hidup setia dalam kebenaran. Melayani Tuhan, ibadah mengutamakan Tuhan. Nanti Tuhan akan memelihara. Yang ketiga atau C itu, awan Tuhan ada di atas kemah suci. Inilah bicara tentang pengalaman kemuliaan.
Jadi kalau mau masuk dalam pengalaman kemuliaan harus mengalami kematian, kebangkitan, baru kemuliaan. Tidak ada rumus dari Tuhan di dalam Alkitab. Langsung mulia. Enggak ada. Ya. Mati, bangkit, mulia. Ya. Ini juga kalau orang-orang, saya melihat banyak kehidupan yang saya katakan yang sukses itu ya selama masih aman, yang sukses ya itu bicara kemuliaan. Tapi dari mana? Gak mungkin kecuali warisan. Tapi kehidupan yang dari pengalaman kematian, sorrow. Waktu mudanya sorrow. Orang tuanya sorrow. Dia sekolah harus jual makanan dan lain sebagainya. Tapi dia kerjakan terus. Satu saat ada kesempatan, ada kebangkitan. Dia terus berusaha sampai sukses. Ya. Lebih-lebih kita untuk mencapai kemuliaan harus ada awan yang naik, pengalaman kematian, awan yang naik, pengalaman kebangkitan, dan awan itu ada di atas skema. Berarti pengalaman kemuliaan. Pelayan segera ke depan. Praktek pengalaman kemuliaan itu apa? Praktek pengalaman kemuliaan adalah mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini. Jadi keubahan hidup itu dimulai dengan tabah atau kuat dan teguh hati. Menghadapi apapun tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa. Tetapi apapun yang diizinkan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi keubahan hidup ini merupakan mujizat yang terbesar. Oh, kita bisa mendapat mujizat ini, yang sakit disembuhkan dan lain sebagainya. Tapi mujizat yang terbesar itu adalah keubahan hidup. Air menjadi anggur. Pesta Kana itu mujizat yang terbesar. Kalau hal ini terjadi, kita juga akan mengalami mujizat secara jasmani. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara dikasihi Tuhan, di mana ada awan, ada kuasa pertolongan, ada kuasa pemeliharaan, dan ada mujizat bagi kita. Ya. Saat nanti Yesus datang kembali, kita akan diubah jadi sama mulia dengan Tuhan. Dan kita terangkat di awan-awan kemuliaan bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Mari saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan akan hal ini. Sebab nanti kita harus bisa merasakan kemuliaan bersama dengan Dia. Untuk selama-lamanya. Bukan kemuliaan dunia. Tapi kemuliaan oleh karena keubahan hidup manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Jadi mempelai wanita siap menyambut kedatangan sang mempelai pria surga. Ya, mari banyak berdoa. Pribadi, ya, adakan pendamaian, keluarga, sampai nanti seluruh sidang jemaat dan menjadi saksi. Ya, untuk itu nanti kita akan berdoa ya, kepada Tuhan dan mari sidang jemaat. Saya undang kita bagi berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam satu pujian.
Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku sekali lagi dari atas kita pujikan dengan sungguh dari hati kita ini. Yesus, kemuliaan yang mampu memulihkan kehidupan kita. Sehingga kita tidak sombong lagi seperti Petrus. Haleluya. Pulihkan hatiku. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan. Syukur Tuhan, kalau pada hidup kami. Haleluya. Haleluya. Pujikan Dia, sembah Dia. Haleluya.
bagi Dia. Oh, haleluya. Kau hadir dalam hidupku. Haleluya. Kurangkan Yesusku menyembahmu, haleluya, sembah Dia, Sang Raja di atas segala raja, Imam besar aku, kita pujikan kurnia 2 kali. Nanti Bapak Sophie akan berdoa mengucap syukur kepada Dia. Guru 2 kali. Haleluya. Haleluya. syukur, terima kasih kami Tuhan. Haleluya. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan, hidup kami boleh mendapatkan pemulihan Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang besar ini. Terima kasih buat mujizat-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Kehidupan kami yang boleh mengalami kehubahan. Kehidupan kami yang boleh mendapatkan pembaruan oleh karena kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih, biar hidup kami makin hari makin Engkau Tuhan muliakan, makin Engkau sempurnakan Tuhan dari noda cacat celah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah berkarya dalam hidup kami, Engkau yang sudah mengerjakan Tuhan, Engkau yang sudah menebus hidup kami ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih hingga kami semua Tuhan mendapatkan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena percikan darah Tuhan yang sudah Engkau lakukan buat kehidupan kami manusia berdosa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami boleh menerima Tuhan.
segala keubahan ini dalam Ya. hidup kami. Terima kasih. Ya. Kami naikkan doa kami Ya. di dalam nama Tuhan Haleluya. Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Begitu kami merasakan akan hadirat-Mu, pertolongan-Mu lewat firman-Mu buat ini. Biarlah kami tidak seperti Petrus yang menyombongkan kekuatan diri sendiri, kebenaran diri sendiri. Kalaupun masih ada ampuni Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh mendapatkan Bapa kemurahan daripada Engkau. Seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada yang mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus akan terus mengerjakan firman-Mu sampai mereka semua boleh mengerti, menerima, mempraktekkan, mempermanenkan firman-Mu di dalam kehidupan masing-masing Tuhan. Sehingga Engkau juga akan menolong Tuhan setiap pribadi yang menjadi imam-imam, hamba-hambamu Tuhan, anak-anakmu untuk mawas diri dan untuk mau diperdamaikan terlebih dahulu, supaya seluruh keluarga juga mengalami pendamaian Tuhan, sehingga Shekinah glory, kebahagiaan, kemuliaan akan nyata di tengah-tengah keluarga masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan biarkan Bapa dalam surga mereka acuh tak acuh, tetapi kami percaya Tuhan sidang-Mu tetap memperhatikan. Sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi ini yang mungkin masih belum tahu kapan selesai. Tapi kalau kami masuk ke rencana-Mu, Engkau tetap juga memberikan rencana-rencana yang indah bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beri kekuatan, juga kesehatan Tuhan. Janji firman memelihara, tapi juga melindungi Tuhan dari segala apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa Bapa di dalam surga untuk keadaan-keadaan yang masih ada. Penularan juga ada yang menurun, tapi ada kematian. Kami dapat berserah kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah penyerahan kami ini menjadi wujud yang nyata. Ada praktiknya penyerahan, yaitu kami mau setia taat dengar-dengaran dan tetap melayani Engkau. Bagaikan mengangkat kedua tangan kepadamu, memuaskan Engkau, maka Engkau akan ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Jangan kami kehilangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kalaupun saat ini ada sidang jemaat yang sakit dalam tubuh jasmani, apapun sakit, mari kita satu hati mengundang kuasa untuk mengangkat mereka. Sakit penyakit yang ada pada mereka, angkat semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan dan sembuhkan Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan sungguh firman bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk beberapa hamba-hambamu di tempat-tempat lain yang juga masuk dalam isolasi. Engkau juga tolong Tuhan. Engkau masih membutuhkan mereka Tuhan. Baik itu hamba-Mu, gembala-gembala yang ada. Berapa tempat mereka masih Engkau pakai. Tetapi kami tahu Engkau mampu untuk sesuai kehendak rencana daripada Engkau yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami mengakhiri ibadah ini. Bawa kami dalam ibadah yang akan datang, supaya kami semakin berkobar-kobar di dalam ibadah pelayanan. Ada kerinduan terus untuk mendapatkan firman nubuat, karena kami tahu kami masih belum bisa sampai menjangkau dengan tepat di mana Engkau berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biar damai sejahtera, kasih karunia dilimpahkan di antara kita. Berkati pelayanan malam hari ini juga. Terima kasih Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, terimalah
berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang.